Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suci Widianingsih, NIM A1C3190014, kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai tekanan dan aliran fluida. Nah, pada percobaan pertama ini, di sini saya menggunakan fitur tekanan atau pressure. Di sini dapat dilihat ada kolam air, kemudian ada alat ukur tekanan. Kemudian untuk melakukan percobaan tersebut untuk mempermudah kita dalam melakukan pengukuran, di sini saya akan mengaktifkan penggaris, kemudian garis bantu, dan untuk satuan ukuran tekanannya di sini kita ubah menjadi atmosfer atau ATM. Kemudian di sini juga ada densitas fluida, di mana densitas ini adalah massa jenis dari fluida tersebut. Di sini dapat kita lihat untuk densitas fluidanya yaitu 1000 kg per meter kubik. Kemudian untuk gravitasinya di sini kita gunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian langsung saja kita hidupkan keran airnya. Di sini di kedalaman 3 meter. Kemudian langsung saja kita untuk melihat tekanan dari air ini, kita memasukkan alat ukurnya ke dalam air. Dan untuk kedalaman 3 meter, di sini didapatkan untuk tekanannya yaitu 1,19 atm. Kemudian untuk kedalaman 2 meter, di sini didapatkan untuk tekanannya yaitu 1,10 atm. Kemudian di kedalaman 1 meter, di sini kita dapatkan untuk tekanannya yaitu 1,01 atm atau 1 atm. Kemudian pada kedalaman 0 meter, di sini yaitu tekanannya 1 atm. Kemudian kita juga akan mencoba untuk mengukur tekanan pada kolam air pada saat kolam air kosong. Kita kosongkan. Kemudian kita ukur tekanannya. Di sini pada kedalaman 3 meter yaitu tekanannya 1,004. Kemudian pada kedalaman 2 meter yaitu tekanannya 1,02. Kemudian pada kedalaman 1 meter yaitu tekanannya 1,001 atm. Kemudian pada kedalaman 0 meter yaitu tekanannya 1,1 atm. Maksud saya 1 atm. Kemudian di sini kita akan menghitung tekanan hidrostatisnya. Sama seperti tadi, kita juga menggunakan penggaris, garis bantu, kemudian densitas dan juga gravitasi. Di sini untuk tekanannya kita ubah menjadi atmosfer atau atm. Kemudian kita ukur untuk tekanannya. Pada kedalaman 3 meter untuk tekanan hidrostatiknya yaitu 1,14 atm. Kemudian pada kedalaman 2 meter untuk tekanan hidrostatisnya yaitu 1,05 atm. Pada kedalaman 1 meter untuk tekanan hidrostatisnya yaitu 1,001 atau 1 atm. Kemudian pada kedalaman 0 meter yaitu tekanan hidrostatisnya yaitu 1 atm. Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa
Semakin dalam kolam, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tekanan pada madu. Kita ukur tekanannya seperti tadi. Di sini untuk densitas fluidanya, untuk densitas madunya yaitu 1420 kg per meter kubik. Dengan gravitasi masih sama yaitu 9,8 meter per sekund kuadrat. Kita ukur untuk tekanannya. Pada kedalaman 3 meter untuk tekanan dari madu yaitu 1,20 atm. Kemudian untuk kedalaman 2 meter yaitu 1,07 atm. Untuk kedalaman 1 meter tekanannya yaitu 1,01 atm atau 1 atm. Kemudian untuk kedalaman 0 meter yaitu tekanannya 1 atm. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tekanan hidrostatik pada madu hampir sama dengan tekanan hidrostatik pada air, di mana terlihat di sini semakin dalam kolam, maka semakin besar tekanan hidrostatiknya. Dan semakin besar densitas atau massa jenis cairan, maka semakin besar pula tekanannya. Kemudian, untuk percobaan kedua, saya menggunakan di sini yaitu fitur aliran atau flow. Nah, adapun untuk tujuan dari percobaan yang kedua ini yaitu yang pertama menyelidiki konsep aliran dari fluida. Nah, di sini ada pipa, kemudian ada partikel-partikel yang bergerak atau melewati pipa tersebut. Di sini dapat kita lihat yaitu alirannya beraturan atau bisa juga dikatakan pola aliran ini mengikuti alur garis pada pipa yang dinamakan dengan aliran laminer. Kemudian jika kita bengkokkan pipanya, kita akan mencoba membengkokkan. Seperti ini. Nah, di sini ketika pipa kita bengkokkan, maka partikel yang bergerak menjadi tidak beraturan atau tidak mengikuti alur garis pada selang. Ini dinamakan dengan aliran turbulen. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu menyelidiki dan menganalisis hubungan luas dan kelajuan dari fluida. Di sini kita aktifkan untuk penggarisnya. Kemudian kita aktifkan flux meter untuk melihat luasnya. Nah, di sini untuk luas yang pertama kita gunakan yaitu 3,1 meter kuadrat dengan kelajuan aliran 5000 L per S. Nah, di sini kita ukur kecepatannya. Nah, untuk kecepatan dengan luas 3,1 meter kuadrat yaitu kecepatannya 1,6 meter per sekon. Kemudian kita ubah untuk luasnya yaitu kita ubah menjadi 0,8 meter kuadrat. Kita ukur kecepatannya. Nah, di sini dapat dilihat untuk kecepatan dari luas 0,8 meter kuadrat yaitu kecepatannya 6,2 meter per sekon. Kemudian kita ubah lagi untuk luasnya yaitu kita ubah menjadi 1,8 meter per sekon. Kita ukur kecepatannya. Nah, untuk kecepatan dengan luas 1,8 meter kuadrat, di sini kita dapatkan yaitu kecepatannya 2,7 meter per sekon. Nah, di sini dapat kita simpulkan hubungan luas dan kelajuan fluida yaitu semakin besar luas selang atau pipa, maka semakin kecil kecepatannya. Begitu juga sebaliknya.
Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu menganalisis volume pada suatu titik pada pipa pada aliran fluida. Nah, di sini dengan keadaan pipanya normal atau masih lurus, jadi volumenya di sini masih beraturan atau volumenya masih konstan. Jika pipanya kita lengkungkan, seperti ini, maka volume titik atau partikel yang lewat semakin sedikit karena mengalami ketidakberaturan atau mengalami kelengkungan seperti ini. Maka partikel yang lewat pada pipa yang lengkung ini, maka partikelnya akan semakin sedikit. Nah, itulah tadi untuk percobaan mengenai tekanan dan aliran fluida. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.